Bapak dan Ibu, setelah kita belajar bagaimana membuat video Banajar menggunakan aplikasi FaceTime Capture maupun aplikasi Zoom, serta belajar bagaimana mengedit video, tentu outputnya nanti adalah video Banajar. Lalu tahapan selanjutnya adalah mempublish video Banajar tersebut. Tujuannya adalah memudahkan proses pembelajaran kita ya secara daring. Kita tidak lagi men-share video dalam bentuk file tetapi dalam bentuk link. Nah, bagaimana cara menggunakannya ya? Atau bagaimana cara mempublishnya? Saya akan menunjukkan cara publish video Banajar menggunakan aplikasi YouTube. Bagaimana cara menggunakan YouTube-nya Ibu Bapak? Pertama, kita harus punya email terlebih dahulu ya, menggunakan domain Gmail atau domain institusi kita yang sudah bekerja sama dengan Google ya. Jadi misalnya saya punya email di sini ya, bentuk domain Gmail atau domain institusi UIN Sunan Kalijaga. Jadi kita harus login dulu ya ke Gmail kita atau ke email kita. Setelah itu, setelah kita login, kita masuk ke YouTube ya. Kita masuk ke YouTube. Setelah kita masuk ke YouTube, maka akan diarahkan kurang lebih tampilannya begini setelah kita login ke email kita. Oke. Nah, sekarang kita membuat channel kita Ibu Bapak. Caranya adalah arahkan kursor ke pojok kanan atas, klik ini ya, akunnya, akun Gmail kita atau akun Google-nya ya. Karena saya login menggunakan domain UIN Sunan Kalijaga dan saya juga sudah punya channel. Kalau belum punya channel, klik channel Anda ya, atau buat channel. Oke, jadi arahkan sini ya, channel Anda atau buat channel, lalu ikuti petunjuk pembuatan channelnya. Oke, lalu ini adalah akun YouTube saya yang sudah saya buat. Kalau saya mau melihat studionya, kurang lebih ini ya, kita klik studio. Oke. Nah, sebelum kita melihat bagaimana cara menaikkan video ke YouTube ini, ada hal yang ingin mau saya sampaikan kepada Ibu Bapak, bahwa aturan YouTube ini yaitu kalau kita belum konfirmasi channel kita, maka kita hanya boleh mengunggah video dengan durasi 15 menit ke bawah. Artinya bahwa kalau video kita di atas 15 menit ya, tidak bisa dinaikkan di YouTube kalau kita tidak konfirmasi akun kita. Bagaimana cara mengkonfirmasi akun kita Ibu Bapak? Yaitu klik ini ya, akunnya, lalu klik setelan atau setting ya. Kita klik setelan atau setting ya. Kemudian akan muncul tampilannya begini, lalu klik status dan fitur channel. Nah, ini ya, oke, yang paling atas. Nah, kita lihat status channel saya sudah terkonfirmasi ternyata Ibu Bapak. Ini buktinya ya, terverifikasi. Kalau belum terverifikasi, klik verifikasi, maka nanti akan diminta nomor HP yang bisa dikirimi SMS. Jadi klik saja, ikuti petunjuknya, verifikasi, lalu masukkan nomor HP. Kemudian nanti ada kode verifikasi yang dikirim melalui nomor yang kita berikan tadi. Kita masukkan ke sini untuk memverifikasinya. Jadi kalau sudah terverifikasi, kita sudah bisa mengunggah video dengan durasi lebih dari 15 menit. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi selanjutnya bagaimana cara mengunggah video ke akun YouTube kita? Kita kembali ke YouTube Studio. Ya, jadi caranya adalah baik, kita klik tanda tambah di sini ya, di pojok kanan atas. Ya, kita klik buat ya, kemudian upload video. Akan muncul layar seperti ini Ibu Bapak. Kita boleh klik pilih file ya, atau kita lihat filenya di mana, misalnya contoh ini filenya ya, kita drop aja ke atas. Oke. Jadi misalnya kita mau naikkan ke YouTube ini ya, yang ini. Lalu kita klik tahan, lalu kita drop ke sini.
Oke, nah sekarang sudah proses pengunggahan videonya. Jadi bagian-bagian yang harus kita isi adalah pertama judulnya dulu atau titel dari videonya, misalnya tutorial pembuatan bahan ajar video bahan ajar. Lalu kita klik berikutnya. Ya, di sini ada harus perintah ya, harus kita isi ya, apakah video ini diperuntukkan untuk anak-anak atau tidak. Kalau tidak, klik tidak. Kemudian berikutnya lagi. Kemudian di sini ada pilihan bentuk publikasinya, apakah pribadi, tidak publik, dan publik. Bedanya apa? Kalau kita klik ini Bu Bapak, nanti linknya ketika kita share pun ke orang lain tidak akan bisa dibuka. Lalu kalau kita klik ini ya, linknya kita klik ini ya, maka linknya kita share ke orang lain bisa membuka videonya, tetapi tidak bisa mendapatkan videonya dan menggunakan mesin engine searching. Oke. Lalu kalau bagian yang ketiga public ya, jadi orang lain boleh membuka video kita dengan link atau mereka searching dengan menggunakan nama atau titel video yang kita buat tadi. Oke. Jadi kalau kita buat public, kita klik publikasi, maka prosesnya terus berjalan ya, pengunduhannya. Kalau sudah tuntas ya, kemudian nanti ada link ya, lalu kita kopikan link itu, kita sharekan ke mahasiswa atau ke peserta didik kita. Nah, jadi inilah cara pembuatan atau mempublish video bahan ajar yang sudah kita create menggunakan aplikasi YouTube. Oke, Bapak Ibu, setelah kita mempublish video kita, maka kita sudah siap untuk mengajar secara virtual. Yaitu kita share linknya kepada mahasiswa atau kepada peserta didik kita melalui grup WhatsApp. Nah, untuk memastikan apakah video itu sudah ditonton oleh mahasiswa, ya, jadi saya gunakan kuis biasanya Ibu Bapak. Setiap hari pertemuan saya gunakan kuis menggunakan aplikasi Tesmos ya. Jadi Tesmos ini akan ada atau bisa kita create passwordnya. Jadi password kuisnya saya tanamkan di video ya. Jadi mahasiswa tidak bisa ikut kuis kalau tidak dapat passwordnya. Oke. Dan kemudian link kuisnya nanti saya share melalui grup WhatsApp. Oke. Nah, bagaimana cara membuat kuis online menggunakan aplikasi Tesmos ya? Yaitu masuk ke aplikasi Tesmos ya, ini lamannya tesmos.com, masuk ke aplikasinya, kemudian ya, jadi kalau kita punya akun ya, biasanya akun itu berbayar Bapak ya, kita login. Tapi kalau kita gunakan akun ya, kita bisa menggunakan menu ini aja, build a test ya, tanpa akun yang berbayar, ini free. Jadi klik build a test. Kemudian kita buatkan nama kuisnya apa, misalnya kuis 2 ekonometrika gitu. Kemudian kita create passwordnya. Nah, password ini nanti kita gunakan ketika kita login ya pada link kuisnya sebagai admin. Saya sarankan password kuis ini sama untuk semua link kuis yang akan kita buat. Misalnya mata kuliah kita ekonometrika, ada 14 kali kuis. Jadi 14 kali kuis itu password login sebagai admin sama ya. Contoh ya, saya buat 1 2 3 4 5 6 begitu. Nah, saya ulangi 1 2 3 4 5 6. Setelah selesai, klik tes. Nah, tampilannya begini Ibu Bapak. Jadi kita harus setting dulu ya, setting kuisnya. Klik setting. Nah, di sini di bagian pertama ini kita tuliskan kalimat yang memberi perintah kepada peserta tes nanti apa yang harus dikerjakan. Misalnya harus memilih jawaban dari pilihan jawaban yang tersedia. Dan misalnya ABCD ya atau ABCDE ya, satu dari ABCDE, apalagi berapa kali mereka boleh ikut tes atau berapa durasi waktu tes ya kan, dan seterusnya. Jadi kita tuliskan petunjuknya di sini. Pilih salah satu jawaban yang menurut Anda benar.
Oke, kemudian yang kedua temanya ya, kita pilih tema yang kita sukai. Ya, misalnya saya pilih warna blue. Kemudian ini setting questionnya ya, apakah questionnya itu atau pertanyaannya satu lembar untuk semua pertanyaan atau satu lembar untuk setiap pertanyaan. Nah, supaya tidak muncul semua pertanyaannya ya, harus satu-satu dulu dijawab Ibu Bapak ya. Kita klik show one question per pack. Nah, di sini juga ini ada satu petunjuk yang harus kita pilih setelah mahasiswa menjawab soalnya, apakah ditunjukkan jawabannya atau tidak. Kalau iya, kita klik display the correct answer. Atau kalau mau diberikan penjelasan ya, klik show the explanation ya. Jadi supaya tidak ribet, tunjukkan aja jawaban yang benar. Nah, di sini Ibu Bapak adalah petunjuk kepada peserta ujian ya setelah selesai dia menjawab. Misalnya screenshot nilai yang Anda peroleh. Jadi apa tujuan ini Bapak ya? Kalau saya di mata kuliah saya beri kesempatan kepada mahasiswa untuk komplain nilai. Ya, tetapi saya layani kalau ada bukti-buktinya. Salah satu buktinya screenshot nilai kuis ini nanti. Oke, kemudian di sini ada pilihan lagi ya. Kita menunjukkan skor si peserta ujian kalau sudah selesai ujian. Kalau ya klik skor, kalau tidak maka hilangkan tanda centang ini ya. Oke, jadi saya pilih aja skor aja, nggak usah terlalu detail begini ya. Hanya skornya aja, berapa skornya. Nah, disinilah password yang saya maksud tadi Ibu Bapak. Kita buatkan password kode. Jadi setiap link kuis berbeda passwordnya. Setiap mata kuliah satu kuis, misalnya satu kode yang akan kita sisipkan di video. Ya, misalnya angka acak lah begitu. Ya, jadi bagaimana cara membuat angka acak itu ya bisa kita gunakan aplikasi Excel. Ya, supaya tidak pusing kita mengarang angka acaknya. Contoh ini misalnya kuis 1, kuis 2 ya. Lalu sampai kuis ke-14 karena ada 14 kuis ya, 14 kali tatap muka. Nah, rumusnya apa? Yaitu sama dengan random between. Random atau angka acak ya. Run between. Klik. Nah, itu mulai dari yang terendah, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian yang tertinggi 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu kita tutup kurung, enter. Oke, untuk mendapatkan yang di bawahnya ya sort aja ke bawah ini. Oke, jadi setiap kita sort ini angkanya beracak lagi Bu Bapak ya, tidak akan tetap berubah-berubah. Oke, supaya tahu kita, maka kita harus simpan ini Bu Bapak password ini ya. Di file kita. Oke, katakan kuis yang pertama ini passwordnya adalah 15832. Jadi kita buat di sini 15832. 15832. Nah, di sini kita bisa membuat batasan-batasan, misalnya berapa menit, 15 menit misalnya dia boleh mengikuti kuis. Ya, kemudian hanya boleh 1 kali mengikuti kuis. Oke. Lalu di sini mahasiswa atau peserta ujian harus menuliskan identitasnya. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita mengolah nilai nanti, karena outputnya nanti adalah Excel. Oke, jadi supaya kita mudah olah, maka kita butuh identitas peserta ujian. Apa misalnya NIM dan namanya. Nah, kita buat perintahnya, tuliskan identitas Anda dengan format name underline nama. Nah, begitu. Oke. Lalu setelah selesai settingannya kita klik save. Nah, dia akan pindah ke sini ya. Kalau setelah kita setting akan masuk ke questionnya. Jadi sekarang kita klik question ya. Caranya klik insert. Lalu di sini ada bentuk jawaban yang harus kita pilih. Misalnya kalau soalnya dalam bentuk multiple choice dengan satu jawaban yang benar, klik yang pertama. Atau dalam bentuk essay juga ada. Ya, silakan dipilih Bapak sesuai dengan kebutuhan.
misalnya multiple choice dengan satu jawaban yang benar. Nah, kita buat soalnya misalnya apa? Asumsi metode OLS. Nah, kecuali. Jadi ada asumsi yang kita kenal dalam metode OLS itu ya. Contohnya apa? Jadi jawabannya adalah multikolinearitas. Yang kedua, heteroskedastisitas. Kemudian autokorelasi. Nah, kemudian jawaban yang kecualinya adalah maksimisasi. Nah, kira-kira. Berarti nanti jawabannya lah yang bagian D. Nah, coba perhatikan warna birunya ini masih di autokorelasi. Jadi kita klik di sini untuk memindahkannya. Berarti jawaban yang benar nanti adalah maksimisasi. Lalu kalau misalnya ada 5 soal kuis ya. Jadi sesederhana itu sebagai kuisnya itu ya untuk menguji apakah mahasiswa sudah menonton videonya atau tidak. Ya. Kalau 5 maka beri skor di sini 20-20 atau terserahlah kita membagi skornya. Jadi karena hanya satu soal saya beri skornya 100. Oke. Nah, kalau mau nambah soal lagi klik lagi nih Bapak ya, multiple choice. Oke. Kalau mau menghilangkannya tinggal aja klik ini. Nah, udah kan? Oke, jadi kalau sudah selesai kita buat soal, lalu kita klik publish. Kemudian tanda atau klik tombol publish di sini. Baru kemudian akan muncul link kuisnya. Nah, ini link kuisnya Ibu Bapak yang akan kita share ke mahasiswa. Jadi ini kode passwordnya. Ya. Nah, ini. Jadi kita klik kanan, copy link address. Kita share ke mahasiswa. Katakan begini, si mahasiswa mengikuti kuisnya. Ini kan link kuis yang kita share tadi ya. Oke, si mahasiswa ikut kuis. Ini nanti tampilan Ibu Bapak. Jadi kalau ini yang muncul si mahasiswa, kalau ini administrator atau admin yang password yang kita gunakan tadi adalah 123456. Oke, katakan kita sebagai mahasiswa. Kita tuliskan nama kita sesuai petunjuk ini ya. Berarti NIM. Katakan NIM-nya adalah 123431 underline Bambang. Kemudian dia masukkan password code-nya. Password code-nya mana yang kita sisipkan di video, yaitu 15832158832. Baru kemudian start. Ini mahasiswa ya. Nah, ini kan sudah ada petunjuk yang pertama tadi. Ya, lalu diklik continue. Oke, kemudian ini soalnya. Jadi Bapak, kalau soalnya lebih dari 1 ya, maka di sini juga ada settingannya apakah kita buat random atau tidak. Misalnya soalnya ada 5, maka kita acak dia boleh. Nah, ini sudah diklik di sini dicetak randoms the order of the question during the test. Artinya selama ada yang mengikuti tesnya, soalnya acakan. Si A bisa jadi soal pertama jadi di soal 5 dan seterusnya. Oke, jadi kita klik jawaban yang benar apa? Katakan ini tadi ya, jawaban yang benar adalah maksimisasi. Ya, jadi kecuali dari metode OLS itu adalah maksimisasi. Klik submit. Oke, nah sudah ada tanda centang di sini, berarti jawabannya benar. Kalau begitu kita karena hanya satu soal, kita klik finish. Sini muncul skor mahasiswa 100 ya. Karena jawabannya benar. Nah, inilah yang harus di screenshot oleh si mahasiswa. Oke. Itu kalau misalnya peserta yang pertama. Katakan ada peserta yang kedua lagi. Ya. Katakan ini NIM-nya. Ya. Namanya Sinta. Dia juga menggunakan password code yang sama, yaitu 1515832. Start. Dia ikuti kuis ya. Ternyata si Sinta ini jawabannya salah, yang dipilih adalah heteroskedastisitas. Padahal inilah jawaban metode OLS juga. Pertanyaannya kan kecuali. Submit. Nah, ini kan ditunjukkan ini mana jawaban yang benar. Ya.
Jadi ini juga proses pembelajaran kepada mereka. Oh, ternyata yang betul-betul adalah maksimisasi. Oke, jadi klik finish, lalu ini nilainya 0 ya. Nah, sekarang kita masuk sebagai admin. Kita lihat sekarang nilainya. Kita login juga atau kita masuk juga menggunakan link yang sama, tetapi kita klik yang administration. Nah ini ya, jadi kita masukkan password tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan password kuis Ibu Bapak ya, tetapi password login. Yang saya katakan tadi sebaiknya sama untuk semua kuis yang kita create. Oke, setelah itu klik login. Nah ini kita lihat hasilnya, kita klik result. Ini ada 2 orang mahasiswa yang sudah ikut kuis ya. 1 Bambang nilainya 100, Sinta nilainya 0. Lalu untuk mendapatkan nilai atau nilai ini bagaimana caranya? Di sini ada respon girl. Jadi kita klik aja respon, lalu terdownload ya nilai mereka dalam bentuk Excel. Ya, akan mudah kita olah nanti nilai mereka ini. Nah, ini nilai mereka tadi Ibu Bapak ya. Kita coba geser ya. Ini si Bambang dan si Sinta. Terekam berapa lama dia mengikuti kuis, durasinya ya. Kemudian jam berapa dia ikuti kuis begitu. Ya, jadi si Bambang 100, kemudian Sinta nilainya 0. Oke. Nah, itulah cara membuat kuis menggunakan aplikasi Testmos.